sahabat SWD, selamat bertemu kembali di YouTube channel SWD Provinsi Jawa. Perkenalkan, saya Pater Bonifacius Jagom SWD, bisa dipanggil Pater Boni. Saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Saya berasal dari Manggarai Barat, Flores NTT, tepatnya dari Paroki Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus Rangga. Saya menempuh pendidikan sekolah dasar di SDK Wai Bangka, dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas saya tempuh di SMPK SMAK Santo Klaus Surang, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2014, saya masuk ke Postulat Stella Maris Malang sampai tahun 2015. Tahun 2015 sampai 2017, saya menjalankan masa pembinaan di Biara Novisiat SWD Roh Kudus Batu. Lalu 2017 sampai 2024, saya menjalankan masa pembinaan di Seminari Tinggi SWD Surya Wacana Malang. Saya melaksanakan praktek pastoral di Paroki Santo Paulus Longbentuk, Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saya melaksanakan praktek diakonat di Paroki Salib Suci Keuskupan Surabaya. Saya ditabiskan menjadi imam pada tanggal 5 Oktober 2024 di Novisiat SWD Sang Sabdaku. Saya ditabiskan oleh Uskup Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng. Saya tertarik menjadi imam waktu itu karena secara pribadi saya terpesona dengan cara hidup, pemberian diri, dan juga totalitas para misionaris dalam menjalankan karya perutusan mereka di tanah misi, terutama di tempat asal saya di Manggarai. Nah, hal ini terutama saya lihat dalam sosok Pater Ernst Wasser SWD, atau biasa dikenal Pater Wasser SWD, seorang imam misionaris SWD dari Swiss yang berkarya sekian tahun di tanah Manggarai. Dia meninggalkan kampung halamannya dan juga untuk melakukan atau melaksanakan karya misinya di tanah Manggarai dengan segala hal yang dapat dilakukannya untuk membantu masyarakat Manggarai, terutama dalam bidang pendidikan, dan juga karya-karya kategorial lainnya. Nah, saya tertarik menjadi seorang SWD karena pada saat saya menempuh pendidikan di sekolah SMP Santo Klaus Surang, saya beberapa kali mendengarkan sharing para misionaris, para imam misionaris SWD yang datang dari luar negeri, datang berlibur, kemudian mereka men-sharingkan pengalaman misinya. Dari situ saya mulai jatuh cinta dengan cara hidup atau misi para imam SWD. Dengan demikian, saya pun ketika tamat SMA, saya memutuskan untuk memilih bergabung menjadi calon atau anggota Serikat Sabda Allah. Adapun moto imamat saya ambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 16. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Perikop ini merupakan tanggapan atau respon Allah terhadap umat Israel yang merasa ditinggalkan, merasa bahwa Allah sudah tidak menyertai mereka lagi. Nah, seperti umat Israel, saya pun pernah mengalami hal yang sama, bahwa terkadang saya merasa bahwa saya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak menyertai saya dalam proses atau dinamika panggilan saya. Karena itu saya pun merasa ragu dengan diri saya sendiri, merasa juga takut apakah saya di kemudian hari bisa menjadi seorang SWD yang siap sedia untuk diutus kemana-mana. Apakah nanti saya kemudian bisa menjadi seorang imam yang siap melayani
di segala situasi sesuai dengan kebutuhan umat. Nah, keraguan-keraguan itulah yang kemudian saya bawakan dalam permenungan pribadi dan doa-doa saya. Nah, perikop dari kitab Yesaya bab 49 ayat 16 ini sungguh merupakan sesuatu yang meneguhkan bagi saya secara pribadi. Saya menyadari dan merefleksikan bahwa ternyata Allah itu hadir dalam setiap dinamika hidup kita. Allah senantiasa selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka tidak sepantasnya saya sebagai seorang imam atau seorang calon imam waktu itu merasa ragu dengan kehadiran Allah sendiri atau merasa takut dengan karya perutusan yang kemudian hari saya terima sebagai pilihan saya sendiri dan juga sebagai tugas yang diberikan oleh Serikat Sabda Allah. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi, dan memulihkan semangat panggilan saya, memulihkan semangat misioner saya, agar saya di kemudian hari tetap menjadi seorang imam misionaris yang terus berkobar dalam menjalankan karya perutusan saya di tempat misi. Saya mendapatkan tempat perutusan misi pertama di Sudan Selatan. Sudan Selatan merupakan tempat yang menjadi tugas pertama saya dan merupakan tempat yang saya pilih sendiri. Dari 8 negara yang saya pilih, saya memilih Sudan Selatan nomor 1 dan negara lain di nomor selanjutnya. Saya memilih Sudan Selatan karena dalam komitmen pribadi saya ingin mempersembahkan rahmat imamat ini untuk melayani mereka yang paling tidak beruntung dalam hidup mereka. Nah, berkat niat baik dan juga komitmen pribadi inilah maka kemudian sebelum saya memilihkan atau memutus kemana saya akan pergi, saya kemudian mencari dan juga berusaha untuk menelusuri di mana kira-kira tempat yang sesuai dengan komitmen pribadi saya ini. Akhirnya mendengar beberapa sharing dan juga informasi yang saya dapat, saya pun memutuskan untuk berangkat ke Sudan Selatan. Saya akan bermisi ke sana dengan segala niat dan juga komitmen yang saya miliki sekarang ini. Dan semoga niat saya ini akan saya terus bawa sampai ke sana dan menjadi fondasi karya pelayanan saya di tanah misi, terutama untuk melayani saudara-saudara yang ada di Sudan Selatan. Sahabat SWD, demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota keluarga saya, SWD, para formator, para guru, dosen, dan umat yang senantiasa hadir menemani hari-hari dan juga pergulatan saya, baik itu dalam perjalanan di tengah keluarga maupun dalam proses pembinaan saya sebagai calon imam hingga ditabiskan hingga nanti saya diutus. Semoga perjalanan misi saya berjalan dengan lancar. Mohon doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.